Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah menuntut ilmu. Dan dalil akan keutamaan ilmu sangatlah banyak. Di awal pengajian ini saya akan menyampaikan sedikit dari keutamaan menuntut ilmu, ya, sehingga motivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Di antara keutamaan menuntut ilmu, bahwasanya ilmu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali ibadah yang dilakukan dengan berjalan, seperti berjalan menuju masjid, seperti berjalan dalam umrah, seperti berjalan untuk bersilaturahmi, seperti berjalan untuk berbakti kepada orang tua, berjalan untuk misalnya bersedekah. Tetapi kenapa disebutkan secara spesifik dalam hadis ini, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu? Dikatakan oleh sebagian ulama karena menuntut ilmu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Dan ini secara logis sangat benar, karena dengan menuntut ilmu akan terbuka cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui skala prioritas, mana yang pahalanya besar, mana yang di bawahnya, sehingga kita bisa mengutamakan yang lebih utama, baru kemudian yang utama. Kemudian juga dengan menuntut ilmu kita akan mengenal kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan untuk kita hindari. Dari situ benarlah bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga yang termudah. Kemudian keutamaan yang berikutnya, saking begitu agungnya ibadah menuntut ilmu, sampai malaikat tawadhu di hadapan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna'." Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, yang harusnya malaikat terbang tinggi, maka dia meletakkan sayapnya ke bawah. Kenapa? Ridha dengan penuntut ilmu, karena bima yasna', dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Malaikat tawadhu di hadapan penuntut ilmu, dan ini menunjukkan tentang agungnya orang yang menuntut ilmu. Kemudian di antara dalil akan keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu adalah tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi SAW, siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Jika seorang merasa dirinya bertambah ilmunya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, dia mulai memahami banyak perkara-perkara dengan dasar agama, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin kebaikan kepadanya, kebaikan yang bertahap sedikit demi sedikit. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan, di sini Allah mendatangkan khairan dengan tanwin, dan ini salah satu kaidah dalam bahasa Arab litafkhim, untuk menunjukkan pengagungan bahwasanya kebaikan yang diinginkan oleh Allah tersebut adalah kebaikan yang besar. Kalau kita artikan hadis tersebut, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan yang besar, maka Allah akan buat dia faham tentang agama. Maka bergembiralah orang-orang yang rindu dengan majelis ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, mengulang-ulangi ilmu, karena itu tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan yang besar baginya. Kemudian di antara keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu mendatangkan kebahagiaan. Ilmu mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang menuntut ilmu, dia akan bahagia. Semakin tambah ilmu, dia semakin apa? Bahagia.
Di antara dalil akan hal ini adalah kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin belajar ilmu dari Nabi Khadir. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah dengan khutbah yang menakjubkan, yang syarat dengan ilmu. Maka Bani Israel terkagum-kagum dengan khutbah Nabi Musa alaihissalam. Maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa, apakah ada orang yang lebih alim dari engkau? Maka Nabi Musa menjawab bukan karena sombong, tapi dia menjelaskan apa yang dia ketahui. Dia bilang tidak ada yang lebih alim dariku. Fa'atabahullah haitsu la yaruddul ilma lam yaruddal ilma ila Allah. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan Allahu a'lam. Harusnya dia mengatakan Allahu a'lam. Maka Allah mengatakan kepada Musa, sungguhnya ada hambaku di negeri sana yang dia punya ilmu yang engkau tidak ketahui. Maka Nabi Musa langsung termotivasi untuk bertemu dengan hamba tersebut, yaitu Khadir, untuk menuntut ilmu. Kata para ulama, sungguhnya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa itu sudah cukup. Sudah cukup bagi dia untuk masuk surga, sudah cukup bagi dia untuk mengurusi Bani Israel tanpa harus ada ilmu dari apa? Khadir, sudah cukup. Tetapi dia haus ilmu. Dia haus ilmu. Maka ketika dia tahu ada yang lebih punya ilmu daripada beliau, maka beliau pun semangat ke sana. Allah abadikan kisah rihlah ini, perjalanan jauh ini. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Musa berkata kepada fatahu, yaitu kepada pembantunya yang sekaligus muridnya Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, aku akan terus berjalan sampai aku menemui titik pertemuan dua lautan, karena di situ ada Nabi Khadir. Au amdiya hukuba, dan kalau aku tidak bertemu, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Aku tidak peduli. Kenapa? Karena kerinduan dia untuk menuntut apa? Ilmu. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu, bagaimana mereka bahagia dengan ilmu. Bahkan sebagian ulama dicemburui oleh istrinya. Kenapa? Ulama tersebut lebih senang lihat buku daripada lihat istrinya. Kenapa? Ada kebahagiaan di situ. Kebahagiaan membaca kitab, membuka kitab, menelaah kitab, menulis kitab. Ada kebahagiaan Allah berikan. Maka itulah kenapa kita dapati banyak orang yang semangat untuk ilmu, karena dia merasa ada kebahagiaan ketika mendengar ilmu. Bagaimana tidak bahagia? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah, firman Allah, dan sabda Rasulullah SAW yang itu merupakan sumber kebahagiaan. Baik, di antara keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu disebut oleh Allah dengan zikrullah, yaitu zikir. Zikir kepada Allah banyak, di antaranya dengan zikir yang ma'ruf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di antara zikir kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Di antara zikir kepada Allah adalah dengan merenungkan keagungan alam semesta, kemudian dengan itu mengagungkan Sang Pencipta. Di antara zikir kepada Allah adalah membicarakan tentang fikih, tentang hukum-hukum yang Allah turunkan, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kata Allah, bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengerti. Yang dimaksud ahli zikir di sini maksudnya apa? Yaitu ahli ilmu, bukan ahli zikir subhanallah subhanallah, bukan. Tapi orang yang punya ilmu sehingga tempat untuk bertanya. Maka di sini Allah menamakan ahli ilmu dengan ahli zikir. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika menyebutkan tentang hadis-hadis tentang keutamaan majelis zikir, maka beliau memasukkan dalam majelis zikir adalah majelis apa? Ilmu, majelis ilmu. Demikian juga dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat, itu azan kedua kalau azannya dua kali, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju kepada zikrullah. Yang dimaksud zikrullah adalah khutbatul Jum'ah. Khutbah Jumat isinya ceramah. Isinya apa? Ceramah. Tapi Allah menamakan khutbatul Jum'ah dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Baik. Di antara keutamaan ilmu, orang menuntut ilmu
akan diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitani fil bahar. Sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh siapa? Penghuni langit, penghuni bumi. Sampai ikan di lautan pun beristighfar untuknya. Sampai ikan di lautan pun beristighfar untuknya. Sebagian ulama membahas, kenapa ikan berdoa untuk menuntut ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu akan mendatangkan ya ketentraman, mendatangkan keselamatan. Berbeda dengan orang yang mengajarkan maksiat. Maka maksiat akan mendatangkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah tampak kerusakan di daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Itu akibat maksiat. Maksiat punya efek, bahkan efek secara fisik, yaitu mendatangkan kerusakan. Allah mendatangkan hukuman, mendatangkan bencana gara-gara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sementara orang alim mengajarkan yang lain, bernahi mungkar, mengajarkan ilmu sehingga mencegah kerusakan. Oleh karenanya wajarlah jika ikan di lautan pun mendoakan ampunan bagi orang yang berilmu. Di antara keutamaan ilmu adalah bekal untuk berdakwah, Sehingga ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah ada dua. Pertama jihad dengan bisinan, dengan pedang. Yang kedua jihad bil lisan, dengan lisan atau dengan qalam. Makanya dalam surat Al-Furqan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau nurut kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka bihi ay bil Quran. Jihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, ya, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah menamakan Nabi berhujjah dengan mereka, berargumentasi dengan membacakan ayat-ayat Allah sebagai bentuk jihad yang besar. Jihad yang besar. Oleh karenanya menuntut ilmu, mendakwakan ilmu bukan perkara yang sepele. Bahkan di zaman sekarang banyak jihad-jihad dengan pedang belum tentu bisa dilakukan karena situasi dan kondisi. Tapi kalau jihad dengan ilmu di mana-mana, banyak orang berdakwah, banyak orang mengenal sunnah, banyak orang Rafidhah mengenal sunnah, banyak orang kafir masuk apa? Islam. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka menuntut ilmu, mendakwakannya termasuk jihad fi sabilillah. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah, tidak pantas semua orang untuk pergi berjihad. Harus ada sekelompok orang untuk menuntut ilmu. Sini Allah bandingkan antara berjihad dengan menuntut ilmu. Sama-sama bergandengan, sama-sama kedudukannya. Sebagian berjihad kata Allah, sebagian menuntut apa? Ilmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah yang agung. Yang terakhir tentu masih banyak sekali. Saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara sarana untuk bisa istiqomah di zaman yang penuh fitnah zaman sekarang adalah nuntut ilmu. Kalau antum tiap pekan, tidak usah tiap hari. Ya. Kalau tiap hari nanti kebanyakan. Mungkin tiap pekan aja lah. Tiap pekan tapi ngaji yang benar. Runut. Ngaji tauhid kek, ngaji akidah kek, ngaji fikih kek, ngaji adab, runut. Insya Allah Allah berikan berkah jika nuntut ilmunya benar sebagai sebab istiqamah di tengah-tengah lautan fitnah yang bergejolak dengan berombaknya yang sangat dahsyat di zaman sekarang ini. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah wanita, fitnah politik, fitnah berbagai macam fitnah yang ada di hadapan kita. Maka dari situ seorang harus sadar bahwasanya nuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Baik. Kalau kita tahu bahwasanya nuntut ilmu adalah ibadah yang agung, tentu dan pahalanya sangat besar. Maka sesuatu yang besar pahalanya biasanya halangannya juga besar. Penghalangnya juga besar. Berbakti kepada orang tua pahalanya besar, tetapi penghalangnya untuk berpaling dari berbakti juga besar ya. Tauhid pahalanya besar, tapi yang memalingkan untuk terjumus dalam syirik dengan berbagai macam model juga banyak.
Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar. Kita akan bahas tentang penghalang-penghalang menuntut ilmu atau penghalang-penghalang penuntut ilmu. Tidak lain tujuan saya menyampaikan hal ini sebagai peringatan bagi saya pribadi dan juga para hadirin dan hadirat agar ibadah yang kita lakukan ini, ibadah menuntut ilmu, lebih fokus, lebih ada tujuannya, ya, lebih berhasil dan lebih progresif. Lebih progresif. Karena kita sebagian orang mungkin ngaji sudah bertahun-tahun, ilmunya itu-itu aja. Nutut ilmu, hilang lagi. Nutut ilmu, hilang lagi. Salah nutut ilmu, yang kemarin direvisi. Ternyata yang itu salah lagi, direvisi lagi kedua kali. Sehingga filenya silih berganti. Ya, sudah jadi ikhwan kibar, tapi ilmu masih sigor ya. Seperti itu. Sudah jadi ketua panitia, sudah jadi panitia, sudah jadi teman dekat ustadz, tapi ternyata ilmunya masih sedikit. Kenapa mungkin ada kesalahan dalam, bukan semuanya sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Untuk ilmu mau teratur enggak teratur, insya Allah berkah, yang penting beribadah. Tetapi kita ingin yang lebih hebat, lebih baik. Mengingat umur kita semakin berkurang ya. Sekarang umur saya sudah mau 45. Sudah semakin apa? Semakin tua. Semakin tua ya. Dan guru-guru kita sebagian kita sudah berpulang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umur kita yang sedikit ini ya, sambil kita menjalani kehidupan dunia sambil bekerja, kita mulai menata agar nuntut ilmu lebih baik, lebih progresif dan lebih ada dampaknya dalam kehidupan kita ini. Baik. Penghalang-penghalang nuntut ilmu saya bagi menjadi dua. Pertama adalah penghalang-penghalang terkait dengan pribadi sang penuntut ilmu, dan yang kedua penghalang-penghalang yang terkait dengan metode menuntut ilmu. Penghalang-penghalang pertama terkait dengan pribadi penuntut ilmu, yang kedua penghalang-penghalang terkait dengan metode menuntut ilmu. Adapun yang pertama, ini banyak hal-hal yang kita sudah sering dengar, kita hanya sekedar reminder, tazkir, beri peringatan kepada saya dan juga kepada yang lainnya ya. Saya rasa kawan-kawan juga sudah sering dengar, tapi ini untuk mengingatkan kembali ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya saya ingin sampaikan ini bukannya berarti saya ahli, antum tidak. Enggak. Antum sudah tahu, tapi sama-sama apa? Saling mengingatkan. Ada beberapa perkara yang berarti kalau saya sampaikan di sini bukan berarti saya sudah ahli dalam mengamalkannya, bukan. Tapi saya bilang majelis ini adalah untuk mengingatkan diri saya pribadi yang butuh untuk diingatkan. Karena mungkin tidak semua orang ingatkan saya, ya nggak enak karena saya ustadz. Apalagi sudah level ustadz susah diingatkan. Ya, maka terkadang kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dengan menyampaikan kepada orang lain. Dan itu diantara faedah berdakwah. Tapi adapun penghalang-penghalang yang terkait dengan diri sendiri, yang pertama adalah tidak ikhlas dalam beribadah. Dan kita sudah jelaskan tadi bahwasanya nuntut ilmu adalah apa? Adalah ibadah. Nuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah sudah kita sama-sama tahu. Kalau tidak ikhlas tidak ada pahalanya. Seletih apapun, secapek apapun, banting tulang, dibanting orang, kalau tidak ikhlas maka tidak ada pahalanya. Antum haji, keluarin duit sebanyak apapun, antum capek di padang Arafah, kemudian jalan, tawaf, sa'i, lempar jamarat, capek, letih, berkeringat, sakit-sakitan. Kalau tidak ikhlas, percuma, nol, bukan cuma nol, bahkan minus, terancam dengan neraka jahanam. Dan sudah kita jelaskan tadi begitu banyak dalil bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung. Maka ibadah ini jangan dinodai dengan ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu ada dua hal. Yang pertama adalah ingin dipuji, yang kedua ingin mendapat dunia dari ilmu. Pertama ingin dipuji, kedua karena ingin dapat untuk mendapatkan dunia. Adapun yang pertama Rasulullah SAW sudah mengingatkan, man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih falahun nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu
agar bisa sejajar dengan para ulama, yaitu supaya gagah-gagahan, supaya bisa keren, supaya bisa buka kitab kuning misalnya. Untuk gagah-gagahan supaya bisa disejajarkan dengan ulama. Karena ulama manusia punya sifat mengagungkan mereka. Ingin seperti itu. Atau ingin bodoh-bodohin debat orang-orang bodoh. Sehingga menunjukkan dia hebat, dia debat, dia habisin orang. Atau agar orang-orang semua memandang kepadanya. Ini dia yang hafal Quran, dia yang hafal hadis, dia yang ahli ini, dia yang ahli ini. Dia ingin semua orang berpusat memandangnya. Orang seperti ini masuk neraka. Ini semua riya. Ini semua apa? Riya. Bukankah Rasulullah SAW sebutkan tentang 3 orang yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ustaz. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang diazab oleh Allah sebelum orang lain, 3 orang di antaranya seorang yang menuntut ilmu sampai dia orang alim dan dia mengajarkannya dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah pada hari kiamat, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, kuatnya hafalan, pandai berorasi, ya. Kuatnya menelaah, ilmu banyak, suara indah ketika menuntut Al-Quran. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh, aku mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka qari, liyuqal annaka alim. Tetapi kau melakukan itu semua supaya kau dikenal sebagai ahli qari, ahli baca Quran qari, dan sebagai dikenal sebagai orang alim. Wa qad qil, dan keinginan duniawimu itu telah terkabulkan. Semua orang kenal engkau sebagai alim ulama. Semua orang kenal engkau sebagai qari, ahli baca Quran. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat menggeret dia di atas wajahnya, dihinakan, digeret di atas wajah, bukan digeret di atas kakinya, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka mengerikan, ya. Maka hati-hati untuk ilmu, jangan untuk riya. Jangan seorang untuk ilmu supaya dibilang itu temannya ustaz. Emang kalau kamu teman ustaz kenapa? Emang kalau kamu teman ustaz kamu masuk surga? Ustaz aja belum tentu masuk apa? Surga. Kemudian posting-posting lagi jalan sama ustaz. Tidak. Untuk ilmu bukan untuk gitu. Untuk agar orang mengakui engkau sebagai orang dekat apa? Ustaz. Enggak. Makanya kadang-kadang saya kalau lihat sebagian dai yang kemudian menyoteng dirinya dengan temannya, kadang-kadang saya kasihan temannya bukan ustaznya. Mungkin ustaznya bisa menjaga hatinya, temannya belum tentu. Maksudnya khawatir, saya khawatir. Karena ketenaran popularitas itu tidak mudah dipegang oleh hati seseorang, tidak mudah. Kecintaan manusia untuk disanjung, dipuji, diakui, disebut-sebut besar. Itu sifat manusia. Makanya saya kadang-kadang kasihan, ini kok muncul terus. Sehingga orang, kamu temannya inilah, kamu temannya inilah. Ya. Saya pernah ke Amsterdam. Kemudian ada orang sana, tinggal di sana, orang luar negeri, sapa saya. Assalamualaikum. Kamu ini kan, terkenal nih. Kamu yang terjemah Syekh Abdul Razak ya? Iya benar. Jadi saya ikut terkenal gara-gara dia nonton video Syekh Abdul Razak, saya penterjemahnya. Ini kejadian. Kemarin saya hajian juga gitu. Orang datang. Assalamualaikum. Kamu yang ini. Waduh, ikut tenar gara-gara apa? Syekh Abdul Razak. Subhanallah. Saya pernah juga pulang dari bandara. Kemudian ada supir orang Saudi. Assalamualaikum. Saya kayaknya pernah lihat kamu. Wah, mulai ini. Kamu. Saya pernah lihat kamu. Wah, enggak, salah saya bilang. Enggak, saya pernah lihat kamu di YouTube. Kamu kan yang diusir waktu dakwah. Oh ya benar. Terkenal juga. Ternyata dia lihat waktu diusir, Masya Allah. Jadi buat saya, menuntut ilmu itu bukan gitu-gituan. Bukan untuk kenal, ditenar, tampil. Jadi panitia harus disambil, harus sebut nama, harus ditulis namanya. Ngapain? Semua itu hanya mencelakakan kita, bukan menjadikan ibadah kita sekedar nol, tapi minus. Kalau ada sifat-sifat seperti itu, kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hindarkan aku dari riya. Kita lawan. Jangan biarkan, karena kalau dibiarkan dia akan tumbuh berkembang.
Keinginan itu semakin berkembang sampai kecanduan. Canduan. Nanti saat ada orang lebih dekat dengan ustaz, dia cemburu luar biasa. Kok ustaz sekarang sama orang itu? Kok tampil di YouTube sama orang itu nggak sama saya? Cemburu luar biasa. Kenapa? Memang dari awal niatnya bukan karena Allah, tapi ingin terkenal. Ini penghalang nuntut ilmu, menjadikan ilmu tidak berkah karena tidak ikhlasnya. Seorang nuntut ilmu supaya diketahui, saya belajar sama Syekh Fulan, saya belajar sama Syekh ini, saya belajar sama Syekh ini, saya belajar sama Syekh. Pamer, guru saya banyak untuk nakut-nakuti orang ya. Baik, ini model duniawi yang pertama. Model dunia yang kedua adalah untuk mencari dunia. Cari dunia. Ini juga sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mencari wajah Allah, itu subhanallah, ilmu itu sebab utama untuk mendapat wajah Allah. Maka Allah, Nabi sebutkan, siapa menuntut ilmu yang ilmu itu adalah sebab untuk melihat wajah Allah, mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya, ternyata dia menuntut ilmu hanya untuk mencari dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga, dia tidak akan mencium bau surga. Ini hukuman yang berat. Karena bau surga tercium dari jarak sekian-sekian yang jauh dari surga. Itu pun sudah dia tidak cium, bagaimana dia masuk surga. Nah, kita ketika masuk dalam rel dakwah, menuntut ilmu, sebagian orang membantu ustadz dalam berdakwah. Ya. Jadikan dakwah itu berkah. Ya. Sebagaimana para anbiya dahulu. Bukan sebaliknya ustadznya di IO supaya cari dunia. Hati-hati ya. Lagi trendy sekarang. Jangan justru kemudian ilmu dijadikan, dimanfaatkan oleh IO untuk mendapatkan OI. Jangan. Kita anut ilmu sebarkan ya, kalau butuh biaya, kalau butuh mungkin terima kasih kepada ustadznya, terserah aja lah. Tapi jangan jadikan sarana untuk cari apa? Cari duit. Para rasul dahulu mereka berkata, ya qaumila as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak minta harta dari kalian. Aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka haibah, marwah, muru'ah, ilmu harus dijaga. Maka nuntut ilmu, mengajarkan ilmu bukan untuk cari apa? Duniawi. Maka penyakit-penyakit seperti ini hendaknya kita singkirkan dari diri kita sejak sekarang. Kalau ada saudara kita yang terjerumus, kita nasihati. Kita nasihati. Mungkin bilang ini boleh, enggak boleh, enggak. Kita ada marwah dakwah, harus kita apa? Harus kita jaga. Harus kita jaga. Taib, ini salah satu penghalang menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu tidak ikhlas, maka biasanya ilmunya tidak berkah. Maka meskipun dia punya ilmu, terkadang dia masih suka macam-macam nuntut ilmu, tapi ternyata begini dan begitu. Kenapa? Karena nuntut ilmu tidak ikhlas. Yang kedua, di antara penghalang menuntut ilmu, dan ini terkait dengan yang pertama, yaitu ini cabang daripada tidak ikhlas, yaitu ingin segera orbit. Ingin segera orbit. Baru nuntut ilmu sedikit, baru tahu sedikit, mulai bikin YouTube, mulai shooting, mulai bikin, sehingga karena dia pandai berbicara, ilmunya kurang, tidak pantas untuk tampil di masyarakat umum. Kalau dia mungkin di masjid-masjid kecil boleh. Tapi kemudian dia terlalu pede, bahasa Arab masih belepotan, kemudian belum bisa baca kitab juga mungkin belum bisa, kemudian dia segera menyutupkan dirinya, mulai berbicara. Ini adalah istilah para ulama dalam mengatakan tazabbaba qabla an yatahasram. Tazabbaba qabla an yatahasram. Tazabbab itu jadi zabib. Tahu zabib kan? Zabib itu apa? Apa anggur kering namanya apa? Kismis. Orang Arab dulu mengatakan menjadi kismis sebelum melalui fase kecut. Hasram itu anggur ketika pertama muncul, dia kecut dulu, kemudian manis, kemudian jadi apa? Dikeringkan jadi zabib. Ini langsung loncat jadi zabib sebelum melewati fasenya. Nah ini biasanya seperti ini, niat yang tidak benar ingin segera mengorbitkan apa? Dirinya. Dan orang seperti ini akhirnya terjerumus dalam banyak bahaya.
Pertama, dia ingin tampil dan itu suatu larangan yang Rasulullah mengatakan, liyasrifa wujuhan nas ilaih, siapa yang menuntut ilmu supaya orang-orang semua memandang dia, ingin tampil, ingin banyak viewersnya, ingin banyak followersnya, ya. Padahal belum saatnya, belum waktunya, belum matang, belum bisa apa-apa. Sudah ingin tampil, sudah ingin bicara, sudah ingin berkomentar, bahkan berfatwa. Ya. Memang orang suka sama dia, mungkin dia pandai omong, ilmu nggak ada. Namanya mencelakakan dirinya. Pertama, niatnya nggak beres. Yang kedua, kalau dia sudah terlanjur masuk dalam bidang dakwah, dia akan tertuntut oleh audiens untuk berbicara perkara-perkara yang besar. Akhirnya ada masalah dia bicara, ada masalah dia bicara. Yang masalah ini mungkin kalau diangkat kepada kibar ulama, majelis ulama di Arab Saudi, mereka harus kumpul, harus rapat berminggu-minggu supaya mengeluarkan satu fatwa. Namun karena dia sudah terlanjur terkenal sebagai pembicara, belum matang, ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Saya kadang sedih semangat, tapi ini tidak tepat, bukan urusanmu, ini bukan ranahmu. Ada orang Masya Allah dia berdakwah tapi masjid-masjid kecil. Dia tahu diri. Ini belum apa tuh bikin YouTube, bikin channel yang dia masih banyak mungkin yang harus dia pelajari. Yang kedua, orang seperti ini kalau sudah banyak followersnya, pengikutnya, susah dinasihati, sudah susah. Dia punya pengikut tersendiri, punya sendiri. Dan akhirnya karena kekurangan ilmu, dia mudah digiring oleh IO untuk membawa dia kepada duniawi tanpa dia sadari. Dan itu yang terjadi. Oleh karenanya, untuk ilmu ya, jangan sok tahu dan jangan berfatwa kalau belum ada ilmunya. Jangan kemudian tasaddur, tampil belum apa waktunya. Tidak usah tunjukkan kau punya ilmu ya. Terkadang saya lagi duduk, ada yang bertanya, Ustadz apa hukumnya ini? Langsung jawab, hukumnya begini. Yang ditanya siapa? Kamu. Dia ingin nunjukkan dia tahu. Ustadz apa hukumnya? Oh itu ada khilaf. Saya lagi diam sini. Satu jawab, ada khilaf pendapat begini. Masya Allah. Saya nggak tahu khilafnya. Jadi ya, kecintaan ingin tampil sekarang lagi ngetren. Semua orang pengen viral. Di antara pengen viral dalam dakwah. Nah itu hati-hati. Baik. Di antara penyakit berikutnya yang juga menimpa sebagian kita adalah menuntut ilmu dengan tidak niat mengamalkannya. Ini berbahaya. Menuntut ilmu hanya sekedar wawasan, hanya sekedar duduk, pengen tahu, tidak niat untuk mengamalkannya. Orang menuntut ilmu itu harus niat untuk apa? Mengamalkannya. Harus niat untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu tidaklah terpuji kecuali jika diamalkan. Jika ternyata ilmu tidak diamalkan akan menjadi bumerang yang akan menyerang orang berilmu tersebut. Makanya Allah mengumpamakan orang-orang Yahudi seperti himar. Kata Allah, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang diberikan Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Tidak membawanya dengan baik, tidak mengamalkannya. Kamatsalil himari, seperti perumpamaan keledai yahmilu asfara, yang memikul banyak buku. Keledai dia mikul buku, tapi dia nggak bisa memanfaatkan buku tersebut. Semakin banyak buku dipikul, semakin berat nggak? Semakin berat. Orang yang punya ilmu, dia bawa beban ilmu banyak, tidak dia amalkan, berarti dia tidak manfaatkan. Semakin berat akan membebaninya pada hari kiamat kelak. Makanya Nabi berkata, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu adalah pembelamu pada hari kiamat atau akan menjadi bumerang menyerangmu pada hari kiamat. Maka saya ingatkan diri saya dan juga para hadirin hadirat. Menuntut ilmu sekarang kita niatkan untuk saya amalkan. Kalau dengar pengajian, saya ingin amalkan. Berhasil enggak berhasil, tapi niatkan dulu untuk apa? Mengamalkan. Bukan sekedar pingin tahu. Enggak. Ilmu ini bukan sekedar wawasan-wawasan, tapi harus diamalkan. Kalau terkait dengan iman, saya ingin beramal secara iman. Ya. Terkait dengan amal praktek, maka saya ingin praktekannya. Sebisa mungkin kalau kita terlalu banyak, kita bisa amalkan sedikit demi sedikit, kita dapat uzur, insya Allah. Tapi yang jadi masalah, ketika menuntut ilmu tidak niat diamal, saya ingin tahu aja, pengen duduk, pengen tahu, pengen komentar, pengen kritik, pengen bikin status, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka seperti orang-orang Yahudi,
Maka dari sini seorang ulama ada yang membuat syair di muqaddimah bukunya, dia berkata, alimun bi ilmihi lam ya'malan Muhammadun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Waliyadzubillah. Maka seorang berusaha mengiringi ilmu dengan amal. Dahulu para salaf mengatakan jika seorang semakin bertambah ilmu, maka semakin tampak pada dirinya. Dia semakin terjaga tutur katanya. Dia semakin terjaga sikapnya terhadap keluarganya. Semakin terlihat. Ya. Ibarat kalau kita orang semakin tua semakin apa? Dewasa. Semakin bijak. Itu juga berlaku pada ilmu. Semakin tua ilmunya, itu semakin banyak ilmunya, semakin nampak dalam komentarnya, dalam sikapnya, sikap terhadap keluarga, sikap dalam ibadahnya, dalam ketakutannya kepada Allah, dalam kerinduannya untuk baca Al-Quran, semakin nampak ilmunya. Tapi menuntut ilmu bertahun-tahun ternyata semakin malas baca Quran, ini ada yang salah ini. Tidak terlihat ya efek dari ilmu tersebut. Ilmu itu harus ada efeknya. Maka seorang suami dan istri berusaha mengamalkan apa yang dia tahu. Bapak-bapak, kalau kita baca hadis-hadis tentang sifat-sifat suami saleh, ya kita berusaha kerjakan. Sedikit demi, jangan kita cuma oh gitu, tapi nggak dikerjakan. Apalagi ibu-ibu sudah diomelin bolak-balik tentang sifat istri-istri solehah. Oh gitu, cuma oh gitu doang, nggak dikerjakan. Udah dibilang bahwasanya banyak penghuni neraka jahanam wanita gara-gara tidak berterima kasih kepada suami, tapi hanya sekedar wawasan. Tetap membangkang suami, tetap mengangkat suara kepada suami. Ya jangan begitu. Kita berusaha, harus ada progres dalam ibadah kita. Maka ketika nuntut ilmu tidak diniatkan untuk diamalkan, ini penghalang bagi kita, penghalang bagi kita. Kemudian di antara penghalang penuntut ilmu terkait dengan orang menuntut ilmu adalah zaman sekarang buang-buang umur. Zaman dulu tidak ada medsos, orang semangat untuk ilmu, bergaul dengan buku. Di mana-mana bawa buku, pegang buku. Sekarang medsos, berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, tahu secara detail. Kalau kau bukan penuntut ilmu, enggak apa-apa. Tapi penuntut ilmu kemudian tahu masalah ini, berita ini, politik secara detail, padahal belum tentu benar. Berita artis tahu juga secara apa? Detail. Artis ini begini. Ini apa yang dibaca kalau gitu? Nuntut ilmu butuh waktu yang banyak untuk baca, untuk menelaah, untuk murajaah. Tapi ternyata kita buang-buang umur kita dengan lihat konten-konten di medsos berlebihan. Maka nasihat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, bertakwa kepada Allah, kurangi nonton medsos. Kurangi. Ya, jangan terlalu banyak nonton berita. Berita satu sekali, dua kali oke, enggak apa-apa. Tahu, paling tidak tahu kejadian di alam semesta, di tanah air. Tapi kalau satu berita digeluti sampai berjam-jam, tiap hari 1 jam, bulat itu berita ini, muter ini, bantah sini, bantah sana. Apalagi politik, sini bantah sini, terkadang sandiwara. Kita nonton sandiwara bertahun-tahun. Buat apa waktu kita terbuang-buang? Nanti kita berhadapan dengan Allah, ilmu kita isinya begitu-gitu. Padahal kita nonton ilmu butuh waktu. Kalau azan kasih tahu ya. Sudah azan? Sudah? Sudah. Baik, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita kembali, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan di antara penghalang terkait dengan pribadi adalah banyak menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya ya. Karena seorang kalau ingin menuntut ilmu maka dia pelit dengan waktunya. Bahwasanya waktunya itu adalah anugerah dari Allah yang dimana waktu adalah nikmat, waktu luang dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Waktu dilakukan untuk apa? Taib, untuk menyingkat waktu ya kita lanjut pada
penghalang-penghalang yang berikutnya, yang model kedua, yaitu terkait dengan metode menuntut ilmu. Metode menuntut ilmu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya majelis ilmu yang kalau kita hadiri, ya, insya Allah berkah ya. Tapi seperti saya katakan tadi, kita berusaha untuk mulai saat ini lebih teratur agar lebih progres ya tentang keilmuan kita. Sehingga kita akan rasakan semakin bertambah bulan, bertambah tahun, ada ilmu yang tersusun rapi dalam diri kita. Ya. Kita tahu bahwasanya dalam model pengajian ada dua model. Ada yang namanya mode pengajian tematik seperti yang sedang kita jalani sekarang. Ada namanya model kajian kitab. Dua-duanya perlu, ya, masing-masing ada kelebihannya, Seperti kajian tematik terfokus pada tema tertentu, sehingga untuk mengarahkan ya satu pemahaman tertentu ini perlu ya. Tetapi yang lebih perlu daripada itu adalah kajian-kajian kitab yang runut. Kajian-kajian kitab yang runut, yang disitulah kita akan kerasa manfaatnya lebih besar. Karena kita pegang buku, kita catat, kita murojaah, kemudian kita belajar secara runut. Maka di antara kesalahan penuntut ilmu adalah dia ngajinya tidak runut. Terkadang dia loncat pada pembahasan-pembahasan yang terlalu tinggi, padahal pembahasan-pembahasan yang di bawahnya belum dia pelajari, ya, belum dia pelajari. Ibaratnya kalau dia belajar matematika, langsung matematika 3, padahal matematika 1 belum dia pelajari. Ya, kimia langsung kimia 3, kimia 1 belum dia pelajari, ya. Maka dalam ilmu dunia ada runut, ya, ada silabus yang harus kita lewati. Demikian juga ilmu agama, hendaknya kita belajar secara runut. Maka sila para ulama menulis kitab-kitab mereka yang mereka susun secara runut, ya, secara runut. Maka kita belajar ilmu fikih, belajar dari buku apa, dan kita berusaha menghatamkan banyak buku-buku fikih sederhana dan juga diajarkan oleh para ustadz. Ya, kita berusaha belajar dari awal sampai akhir. Kita belajar bab ini, misalnya bab air, kemudian bab bejana, bab wudu, dan seterusnya sampai bab sholat, kemudian seterusnya. Kita belajar satu demi satu. Bahkan kalau kita selesai, kita ulang lagi, ya, satu demi satu, ya. Dan itu penting bagi kita, sehingga kita akan merasa, oh, sebulan ternyata ada tambahan ilmu. Yang selama ini kita 10 tahun ngaji, kok tidak ada perkembangan. Begitu kita belajar ngaji kitab runut, kita akan merasa ada perubahan. Contoh misalnya buku akidah juga demikian. Kita belajar runut, misalnya Al-Usul Salasah, Al-Qawaidul Arba, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat misalnya. Itu ngaji misalnya Al-Wasithiyah, kemudian Tahawiyah, kemudian Tatmuriyah, belajar, ya. Dan sebagian ustaz mensyarah kitab-kitab tersebut. Dan sekarang kalau kita tidak hadir misalnya di majelis offline, banyak sekarang di internet kita bisa belajar. Kita bisa sambil kita juga datang ke offline. Ya. Saya dulu waktu masuk UIM, saya masuk kelas bahasa setahun. Karena sebelumnya saya masuk langsung kuliah, saya dipaksa masuk kuliah S1, sementara waktu itu bahasa Arab saya masih buruk. Saya belum bisa berbicara conversation dengan al-muhadatsah dengan baik. Maka saya tidak bisa aktif, saya cuma mendengar, saya tidak pasif. Akhirnya saya 2 minggu di kuliah hadis, kemudian saya minta diturunkan ke kelas bahasa persiapan selama setahun. Maka ketika itu untuk persiapan saya bisa kuliah, saya mendengar banyak kaset. Ketika itu belum ada YouTube, belum ada channel-channel. Saya beli kaset Syekh Utsaimin, ya, syarah Usul min al-Usul, ya. Hilyah Thalibul Ilmi saya juga dengar sampai selesai. Syarah kitab Tauhid, syarah Sunan Al-Syekh, 20 kitab saya masih ingat. Terus syarah Aqidah Tahawiyah 90 kaset. Satu kaset 90 menit. Saya dengar karena ulamanya nggak bisa ketemu, ya. Syekh Utsaimin sudah meninggal. Syekh Utsaimin Al-Syekh sudah berhenti mengajar ketika dia Menteri Agama. Maka saya ngaji sambil dengar kaset, saya tulis, untuk persiapan kuliah. Sehingga ketika saya masuk kuliah saya bisa memahami. Saya dengar syarah Al-Waraqat, saya mendengar tentang usul-usul fikih, ya.
persiapan. Maka kita sekarang diberi kemudahan ilmu. Kita berusaha offline karena offline ada berkahnya. Tempat bertanya juga ketemu ustadz. Dan kalau ada waktu kita ngaji, ada silsilah kajian, dengar aja. Dengar tapi jangan dengar aja. Boleh kita dengar pertama, awal sampai akhir. Kedua kita pegang buku. Sehingga kita nulis. Dan itu lebih nyantol. Nyantol karena kalau kita pegang buku, kita dengar, kita paham, kita ringkas. Sehingga nempel double. Kita paham, kita simpulkan, kita tulis kesimpulan tersebut. Ini sudah ilmu melekat, lebih lekat lagi. Lebih melekat lagi. Tinggal beli buku, catat samping-sampingnya. Banyak kalau saya punya buku dulu kanan kiri penuh dengan catatan. Karena saya berusaha meringkas. Ini sekedar metode, tentu metode banyak. Ini metode yang saya tempuh dan saya ingin tularkan kepada kawan-kawan. Bahwasanya sekarang sarana untuk menuntut ilmu banyak. Ustadz-ustadz juga melakukan demikian. Ustadz-ustadz mendengar ceramah masyayikh, penjelasan para ulama, kemudian mereka ngaji, mereka tulis. Karena ketemu langsung sekarang, artinya lebih mudah kita dengan tinggal mengakses ilmu mereka, mudah, tidak seperti zaman dahulu. Ya. Kalau mendengar pengajian harus beli kaset, biayanya banyak. Intinya, dengan mengaji runut, teratur, kita akan merasa perubahan yang luar biasa. Silakan dicoba. Ya. Baik ilmu fikih, baik ilmu akidah, misalnya kita runut, maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Ya. Saya sering menyarankan lebih baik belajar bahasa Arab terlebih dahulu, namun sudah banyak orang belajar ternyata berguguran ya. Udah. Dan ilmu tadi tidak harus mengerti bahasa Arab, tidak mengapa ya. Tapi tentu tidak sempurna. Kita bisa belajar akidah tanpa harus mengerti bahasa Arab. Yang penting gurunya jelasin dengan baik. Kita bisa belajar ilmu fikih meskipun tidak tahu bahasa Arab, insya Allah bisa karena tergantung gurunya yang menyampaikan. Tapi berusaha belajar runut. Sebagian teman-teman dengar sirah nabawiyah sampai khatam sekali, ada yang khatam 2 kali. Sampai ada yang saya sampaikan, saya sudah lupa. Ustadz bilang begini, saya aja lupa. Dia dengar seri 1 sampai 90 seri, dia dengar 1, 2, 3, runut. Tapi dia selesai. Mau ulang lagi enggak apa-apa, murojaah. Ulang lagi dengar 2 kali. Saya saja ngajar sirah khatam, udah 2 kali saya khatam ngajar sirah nabawiyah. Pun sekarang saya ngajar yang ketiga, ngajar lagi. Karena saya juga butuh apa? Murojaah. Taib. Ini yang pertama, jadi di antara kesalahan dalam metode belajar, tidak runut, tematik melulu. Saya bukan mengatakan tematik tidak boleh, tematik itu bagus. Tapi bukan itu melulu, itu sebagai sesekali, sebagai penyemangat. Para ulama juga di Arab Saudi dan di mana-mana mereka ada kajian kitab dan terkadang mereka tematik. Terkadang mereka juga tematik. Tapi ilmu yang dipelajari secara runut, itulah yang sangat berkesan, membuat bangunan ilmu kita teratur, runut, bata demi bata, sehingga tersusun dengan rapi. Maka dicoba, ya. Insya Allah. Nah, sekarang tinggal ustadz-ustadz di Bandung banyak ya. Ya, ustadz-ustadz di Bandung banyak. Antum manfaatkan ilmu mereka, cari buku kajian-kajian kitab. Ya, antum bisa dengar kajian di YouTube, bisa tanya mereka, dan antum bisa hadir offline. Itu lebih bermanfaat insya Allah Taala. Kalau antum sudah selesai silsilah akidah, antum akan rasakan ada perbedaan. Antum selesai silsilah fikih, antum ada rasa perbedaan. Antum selesai sirah nabawiyah, ada beda. Ilmu bertambah dengan begitu cepat. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, di antara kesalahan dalam penghalang menuntut ilmu, seorang hanya belajar pada satu guru. Ketika hanya belajar pada satu guru, akhirnya dia fanatis terhadap guru tersebut. Apalagi guru ada 2 model. Ada guru yang metode pengajarannya, entah dia sengaja atau tidak sengaja, membuat orang fanatis sama dia. Ada orang, dia tidak menyuruh orang fanatis, tapi membuat orang fanatis sama dia. Apalagi kalau dia sengaja membuat orang fanatis sama dia. Ya. Ada guru tidak demikian. Contoh, para ulama. Para ulama, mereka ilmunya luar biasa, tapi tidak menjadikan muridnya fanatis. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah punya murid banyak, tapi tidak ada muridnya yang fanatik sama Syekh Al-Utsaimin, tidak ada. Syekh bin Baz rahimahullah muridnya banyak. Di antaranya Syekh Utsaimin, tapi Syekh Utsaimin juga menyelisihi gurunya dalam banyak hal. Kenapa? Karena Syekh bin Baz rahimahullah tidak pernah mengajarkan fanatis kepada muridnya. Terutama ketika sang guru tawadhu. Tatkala sang guru tawadhu, kemudian ketika dia merujukan satu pendapat yang mengatakan saya lebih condong pada pendapat ini, maka ini biasanya muridnya tidak fanatis.
Tapi ada guru yang sengaja atau tidak sengaja membuat muridnya fanatis. Contoh, dia kalau membantah, dia nyinyir pendapat lainnya, dia habisin. Padahal pendapatnya bisa jadi salah. Sehingga murid yang terbawa, oh guru saya hebat. Padahal dia bahlul. Orang yang lihat gurunya yang bahlul. Maka dia nggak punya ilmu, dia lihat gurunya luar biasa. Ya. Ini biasanya membuat seorang fanatis. Apalagi kalau dia cuma belajar sama satu orang guru. Maka di antara kesalahan seorang hanya belajar pada satu orang guru. Hendaknya dia belajar dari banyak guru yang berbeda. Tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal khabar." Semua bisa diambil perkaranya, semua bisa ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada guru mengatakan ngaji saja sama saya, jangan yang lainnya, ini ngajarin fanatis. Tanya sama guru tersebut, Anda Nabi kah? Tidak boleh ngaji sama yang lain. Tapi kalau silakan, antum belajarin sama guru ini, antum belajarin sama guru ini. Itu dia tidak mengajarkan fanatis. Karena rugi kita ngajarin orang fanatis sama kita kini banyak kekurangan. Maka seorang berusaha belajar bukan cuma dari satu guru, tapi dia belajar ilmu ini dari guru ini, ilmu dari guru ini dan seterusnya. Karena terkadang seorang fanatis. Sampai sebenarnya saya tidak mau ngaji kecuali sama ustadz ini. Ini ustadzmu itu biasa-biasa aja, cuma kamu aja yang bahlul ya. Indonesia ini siapa yang luar biasa? Biasa-biasa aja semuanya. Ilmunya 11-12 ya. Jangan anggap ustadzmu luar biasa. Cuma memang terkesan luar biasa karena dia memang tidak bisa menilai. Tidak bisa menilai. Dan begitulah orang awam mudah kali dibohongin oleh seseorang. Oleh karenanya ngaji ya berusaha punya guru yang lebih dari satu. Para ulama dahulu punya guru banyak. Sampai Imam Bukhari mengatakan, saya bertemu dengan 1000 ulama. Lebih dari 1000 ulama. Taib. Karena ini fenomena. Benar-benar fanatis kepada gurunya luar biasa. Berlebihan. Ya. Yang kita saja tidak fanatis kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa kita harus fanatis kepada seorang guru? Kita hormati dia. Kita mengetahui jasanya besar, tapi fanatis apapun tidak baik. Ta'assub itu fanatis apapun tidak baik ya. Karena kalau sudah fanatis akan rentan terjadi pertikaian, permusuhan dan yang lainnya. Tapi yang berikutnya berusaha ya. Berusaha kalau belajar, kalau ada yang lebih ahli, belajar sama yang lebih ahli dalam bidang tertentu. Tidak ada ustadz yang ahli dalam segala hal di Indonesia ini, nggak ada. Tidak ada. Jago semuanya itu nggak ada. Ngomong kosong. Ya. Tapi ada ustadz yang dia lebih ahli dalam bidang ini. Ada ustadz yang lebih ahli dalam bidang ini. Maka berusaha belajar pada ahlinya masing-masing. Sehingga kita menghemat energi. Karena ustadz-ustadz punya spesialis pada bidang-bidang tertentu. Maka kita melihat, oh ustadz ini ahlinya di sini, ustadz ini ahlinya di sini, ustadz ini ahlinya di sini. Kita belajar. Orang ini, ustadz ini kalau ngajar ini, Masya Allah, dia sudah ngajar bertahun-tahun, dia pakar. Ustadz ini kalau ngajar ini, Masya Allah, dia sudah ini. Ustadz ini kalau belajar akidah, ustadz ini kalau ngajar fikih, ustadz ini kalau ngajar adab, ustadz ini kalau ngajar, dia sudah bertahun-tahun, sudah banyak buku, kita ngerti orang ini ahli. Maka belajar pada ustadz tersebut. Dan ini menghemat umur kita. Karena kalau kita tidak belajar pada ahlinya, ya ilmu kita akhirnya kurang. Karena murid tergantung guru. Ya, murid tergantung guru. Imam Syafi'i hebat, kenapa gurunya Imam Malik. Imam Ahmad hebat, kenapa gurunya Imam Syafi'i. Ya. Alhamdulillah dai banyak, ustaz-ustaz banyak. Ada ustaz pakar ini, belajar dari mereka. Kalau nggak bisa ya yang ada, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa kita sampai pada ustaz yang ahli pada bidangnya, belajar pada ustaz tersebut. Tapi yang berikutnya, di antara kesalahan atau dalam metode belajar, terkadang ikhwan belajar sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya. Kita harusnya belajar sesuai kebutuhan. Saya butuh tahu ilmu fikih, saya belajar fikih. Saya butuh tahu tentang ilmu akidah, saya belajar ilmu akidah. Bukan kita mau ngaji yang nyaman. Ngaji sama ustaz itu lucu. Saya pengen ngaji ustaz itu saja. Ya, kita memang butuh lucu-lucu sesekali. Tapi bukan terus mau lucu-lucuan. Ilmu kita enggak bertambah nanti ya. Saya senang ngaji itu, ngaji adab tenang, enggak ada khilaf, enggak ada anu.
Enggak, kau kan harus bukan butuh adab aja dalam hidup ini. Kau juga butuh akidah, juga butuh fikih, juga butuh ilmu yang lainnya. Tentang sirah Nabi agar kau lebih cinta kepada Nabi, tentang sirah sahabat kau lebih cinta kepada para sahabat. Jadi kita ngaji bukan sekedar hobi, tetapi kebutuhan harus kita kenal. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu jangan cuma mau ngaji, saya mau ngaji ininya karena ustadznya asyik. Bukan masalah asyik-asyikan, kau butuh enggak dengan ilmu itu? Ya, kalau butuh silakan. Kalau kau butuh yang lain, belajar sama yang lain juga. Sehingga kita bukan ngaji. Ya, kalau ustadz dari luar kota datang, saya mau ustadz. Karena keinginan aja. Kebutuhan yang ada depan mata kita, ada ustadz ngajar ilmu akidah. Di samping rumah kita malah nggak datang. Lah kita butuh. Apa yang kita butuhkan, kita ngaji. Sehingga ilmu kita lebih baik. Maka jangan ngaji sekedar hobi-hobi. Ya, jangan hanya sekedar melihat popularitas ustadz, tapi lihat kebutuhan kita. Ada orang mungkin dia ngaji sama lulusan mungkin, mohon maaf, misalnya S1. Tapi dia ngaji intens. Dia lebih banyak ilmu daripada ngaji sama Ustadz S3. Kenapa? Tidak intens. Ini yang S1 ngajar dia dengan baik, dengan tekun dia belajar. Meskipun dia belajar sama Ustadz yang tidak terkenal, ternyata ilmunya lebih apa? Lebih cepat naik. Maksud saya begitu. Jangan cuma kita mau ngajar karena ini S3, karena lulusan luar negeri, karena... Apa yang kita butuhkan kita pelajari. Bukan cuma hobi karena dia pintar ngomong, pandai berorasi, karena dia kalau berbicara seperti singa padang pasir. Enggak. Kita lihat apa yang kita butuhkan. Ini kalau kita benar-benar mau ngaji. Tapi kalau sekedar ngaji hiburan, ya memang kita cari ustadz-ustadz yang ustadz YouTube, ya memang hiburan, duduk ketawa ke TV, pulang senang, bahagia. Apa tadi isinya? Ya itu aja isinya, ya repot kan. Namanya tematik, ya, itu aja muter-muter. Itu sesekali bagus, tapi bukan itu yang menjadi utama. Yang utama kita ngaji pada yang kita butuhkan. Penuntut ilmu banyak sekarang di Bandung. Dalam negeri maupun luar negeri. Lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Banyak ustadz-ustadz, Masya Allah. Belajar sama mereka. Kalau kita bisa pegang ustadz satu, kita ngatam satu kitab, luar biasa. Antum akan merasa faedah luar biasa. Tapi ingat kalau sudah khatam buku jangan sombong. Wah, saya sudah khatam buku. Ya, musibah lagi. Ya udah. Harusnya tambah ilmu semakin apa? Tawadhu. Padi semakin tua semakin apa? Berisi semakin apa? Merunduk ya. Taib, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan kepada ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan atau tidak? Ada. Ustaz, apa yang dimaksud orang awam berfatwa benarnya saja salah? Apakah yang dimaksud itu adalah si awam berfatwa yang tidak pernah diketahui sebelumnya kemudian dia menebak-nebak, atau fatwa yang dimaksud adalah ilmu yang pernah dipelajari hanya saya tidak hafal dalil lengkapnya? Orang awam jangan berfatwa, tapi orang awam dia bisa menukil fatwa. Dia bilang, saya pernah baca dalam buku ini, kalau paling tidak dia bilang, Ustadz ini pernah ngomong begini, kamu boleh tanya langsung deh. Tidak apa-apa. Tapi jangan dia, oh ini hukumnya, jangan. Karena dia bukan ahli dalam menjawab pertanyaan. Ya. Dan namanya menjawab pertanyaan itu bukan mudah. Karena menjawab pertanyaan itu harus melihat banyak sisi. Bagaimana kondisi orang yang bertanya, kapan dia bertanya, terkait masalahnya, terkait tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang fatwa bukan sekadar halal haram, tapi di balik itu ada konsekuensi yang hanya dimengerti oleh sang dai atau sang ustadz. Tapi kalau orang awam pun mau menukil boleh. Dia bilang ini ada pendapat, saya pernah dengar, atau ada dia sharing, dia share, oke. Tapi jangan dia ngomong karena dia bukan ahli untuk berfatwa. Bagaimana bisa kitab Imam Bukhari menjadi rujukan di zaman sekarang sedangkan beliau wafat dalam keadaan orang-orang menjauhinya akibat difitnah? Itu dia difitnah, dituduh yang tidak-tidak padahal dia berlepas dari tuduhan tersebut, dijauhi oleh masyarakat ya. Kemudian dia sendiri yang meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Akhirnya dia diwafatkan. Imam Bukhari, karena yang lebih tahu tentang Imam Bukhari adalah para ulama. Mereka telah meneliti buku Imam Bukhari dan mereka telah mengetahui keahlian Imam Al-Bukhari. Adapun orang awam tidak ngerti. Orang-orang awam termakan provokasi, dibilang Imam Bukhari begini-begini. Orang awam bukan jadi patokan kita. Menjadi patokan kita para ulama yang mengerti tentang kitab Sahih Al-Bukhari, dan mereka, penilaian mereka lah yang menjadi patokan kita, bukan penilaian orang awam. Bagaimana kiat menggapai rasa khauf terutama bagi syabab yang sedang terombang-ambing dalam gelombang fitnah dunia terutama syahwat? Tolong berikan nasihat antum bagi kami yang sedang kebingungan mencari tujuan hidup. Mencari tujuan hidup bingung, mencari akhwat bingung. Hidup dalam kebingungan. Antum bangun malam, sholat, minta petunjuk.
sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Allah Maha sayang. Allah Maha baik, Allah Maha sayang. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah bingung seperti antum ya. Ketika saya sudah sering pernah cerita, saya ke Jogja, saya ngaji banyak, ini bingung dalam pengajian. Saya datang ke pengajian ini, saya datang pengajian ini, saya datang pengajian ini, sampai 4 model pengajian saya datangi. Semua mazhabnya beda-beda. Firqahnya beda-beda. Terus saya bingung sendiri. Karena saya orang bodoh, saya tidak bisa menilai. Maka saya kembali kepada Allah, menangis, minta sama Allah. Alhamdulillah. Lama-lama terbuka, akhirnya saya ngaji sunnah. Alhamdulillah. Antum husnul sama Allah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan antum lebih sayang kepada antum, sang kreator lebih sayang kepada hasil create-nya daripada ibu antum sendiri. Oleh karenanya minta kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya antum boleh ya artinya ada sepanjang lebar, saya ada ceramah kemarin baru ya, mungkin masih ada di Facebook atau di Facebook, judulnya tentang bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Bertakwa kepada Allah tatkala sendirian. Maka tolong dinonton ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum tunggu di-upload. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari riya? Dengan cara apa Ustaz? Ya, menghindari riya, berdoa kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang tidak aku sadari. Di antara syirik yang aku tidak sadari adalah apa? Adalah riya. Adalah riya. Kemudian di antara yang kedua berlatih untuk beramal sendirian. Di antaranya sholat malam, baca Quran di pojokan sendirian, berusaha melakukan ibadah-ibadah khalwat. Bangun malam, sholat, baca Quran sendiri, tidak ada yang lihat. Tapi tidak usah dimasukkan dalam status ya. Cukup Allah yang tahu. Ketika kita sering terlatih beribadah sendirian, kita biasa cari muka sama Allah sehingga kita tidak terbiasa cari muka sama manusia. Yang ketiga, latih untuk tidak menampakkan amal soleh. Apapun amal soleh yang kita lakukan, jangan kita ceritakan. Karena menceritakan amal soleh, potensi untuk riya sangat besar. Karena hati ini bergejolak ingin cerita. Kenapa? Karena kita ini dasarnya ingin diakui oleh orang. Kalau orang tahu amal soleh kita, dia akan hormat sama kita, akui kita, segan sama kita. Maka latihan untuk menyembunyikan amal soleh. Afan Ustaz bertanya, kalau ana jadi panitia, terkadang digoda setan untuk ujub dan bangga diri. Baru jadi panitia mau ujub. Gimana jadi ustaz? Iya, mau jadi. Ada orang bilang sama saya, Ustaz, saya baru hafal 1 juz, kok saya mulai ujub? 2 juz apa 3 juz saya lupa ya. 1 juz. Saya merasa ujub Ustaz. Saya bilang antum ujub tidak pada tempatnya. Ujub itu kalau hafal 30 juz, paham qiraat baru ujub. Ini baru 3 juz, bahlul. Apa mau diujubkan? Di Madinah saja anak-anak kecil bisa bahasa Arab, mereka tidak ujub. Saya cerita tentang qadarullah, Allah mentakdirkan saya bertemu dengan orang-orang yang hebat. Yang buat kita langsung merasa kerdil. Saya punya teman sekamar, orang Sudan. Rajinnya luar biasa. Di mana-mana dia baca buku, di bis bergantungan dia sambil baca buku, sambil menghafal, ngantri makanan sambil ngapal. Kita ngobrol, gimana? Dulu belum ada medsos, kita udah banyak ngobrol. Gimana kalau ada medsos? Sementara dia sambil ngantri makanan kan ngantri, sambil baca, masya Allah, luar biasa. Ya. Kalau di kelas nyata terus. Anak kadang-kadang kalau udah ngantuk tidur. Kadang-kadang ya. Rajin sekali ya. Kita melihat orang seperti itu, kita merasa apa? Kerdil. Luar biasa. Guru saya ada bicara tentang syair, teman di belakang kritis. Bukan begitu Syekh syairnya, yang lengkapnya begini. Masya Allah, hafal syair Arab. Luar biasa. Itu teman sekamar saya. Ya, saya langsung kerdil ketika itu. Biasanya jagoan kampung, go internasional, kerdil. Teman saya lagi satu, Allah mentakdirkan saya punya teman yang hebat juga. Teman sekamar juga. Ini pergi ganti dengan yang satunya ini. Luar biasa. Ini tiap hari, jam 3 sudah bangun sholat malam, sekitar 1 jam, dia hafidz Quran. Tiap hari.
bangun. Dan saya orang mudah terjaga. Salat. Dia baca padahal pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia bisik-bisik pun saya, karena kamar kita cuma sekat gini. Sekatnya bukan tidak sampai full. Jadi ada bolongan. Jadi dia bisik-bisik jam 3 malam ya orang kebangun lah. Saya kebangun ya. Tiap hari jam 4 dia pergi ke masjid. Selalu shaf pertama. Selalu shaf pertama. Subhanallah. Ketika saya akan lulus, dia akan lulus. Saya mau berangkat pulang dan akan balik dan dia lulus. Tapi saya pulang duluan, kemungkinan kita tidak bertemu lagi. Ketika akan pulang, dia datang sama saya, kata dia, Firanda, ini ada titipan buat antum. Tolong antum jangan buka kecuali di pesawat. Surat dari saya. Oh antum nih, iya tolong jangan dilihat. Ini apa ini? Akhirnya ya dah, kita pulau-pulau kan tidak ketemu lagi. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu dia lagi. Naik pesawat ketika Saudi Airlines terbang, saya penasaran, saya buka, kepo. Dia bilang, Firanda, kamu orang soleh, doain saya ya. Saya bilang, ini ngejek apa gimana? Bayangkan dia yang sholat malam, minta doa dari orang yang tidak sholat ketika itu. Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin ujub, wah tidur melulu. Mungkin kalau kita di posisi dia, mungkin kita ujub. Bagaimana kemudian dia tawadhu di hadapan orang yang dia tahu di saat itu tidak sholat malam. Subhanallah. Saya bilang luar biasa orang ini. Pelajaran bagi kita, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Saya punya teman lagi satu, orang Libya. Sampai sekarang masih teman saya. Luar biasa dermawannya. Kalau jalan sama dia, kita sama-sama nggak punya ya, sama-sama gaji sama. Tidak pernah saya jalan sama dia kecuali dia yang traktir. Kalau saya traktir dia marah, aib nggak boleh. Wallahi demi Allah saya yang traktir, selalu terus-terusan. Kalau saya bilang saya yang traktir, dia kau punya istri, harus nafkahi istri. Dia waktu itu belum punya istri. Sampai dia punya istri pun dia selalu yang traktir. Subhanallah. Padahal dia sama-sama miskin dengan apa? Dengan saya. Saya bilang, subhanallah, ada orang seperti ini ya. Enak punya teman kayak begitu. Waktu tersebar video tadi saya diusir, dia telepon saya. Firanda, waalaikumsalam. Wah, masih hidup. Saya pikir kau sudah mati, saya mau sholatkan jenazah katanya. Luar biasa. Maksudnya kita lihat teman-teman luar biasa. Maksudnya jadi kita buka mata ada orang seperti ini. Di zaman seperti kita ada bukan cuma orang Arab, orang Indonesia yang menakjubkan. Kita merasa kerdil di hadapan orang seperti itu. Contohnya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah. Ustadz Abu Sa'ad pernah dengar? Ustadz Abu Sa'ad itu luar biasa baiknya. Waktu saya menikah, saya posisi murid, dia guru. Saya menikah, maka dia bilang, Firanda, kamu tinggal di rumah saya. Kamu bulan madu di malam pertama di rumah saya. Dia pergi, istrinya pergi. Saya nggak ada duit mau sewa hotel. Sementara mahar aja cuma 140.000 waktu itu. 70.000 uang saya, 70.000 saya utang. Udah lunas alhamdulillah ya. Walimah yang bayar istri waktu itu. Rumah nggak ada. Mau sewa hotel, duit nggak ada. Maka kata dia, udah, kamu tinggal di rumah seminggu, ya. Saya jangan pikir saya, pokoknya kamu tinggal situ. Dia guru saya, murid. Dia tidur di mana, dia tidak peduli. Yang penting dia ingin muridnya bisa malam pertama di rumahnya. Subhanallah. Kadang saya pikir. Akhirnya saya kuliah di Madinah. Saya bertemu dengan teman saya orang Pakistan. Saya bangku waktu kelas bahasa. Kita lama, tahu-tahu ngobrol dia bilang, Firanda, kau kenal dulu ada yang belajar sama saya, atau saya kenal orang tersebut di Pakistan. Saya bilang, Fulan, Abu Fulan, bukan, bukan. Abu Sa'ad, itu Abu Sa'ad. Begini ciri-cirinya iya. Abu Sa'ad itu, waktu dia di Pakistan, dia bangunkan rumah buat kakak dia atau teman dia. Jadi tukang batu, bangunkan rumah orang, tidak dibayar sama sekali. Luar biasa ini Abu Sa'ad. Rahimahullahu ta'ala. Ada orang Indonesia, ada yang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat orang seperti itu, kita kerdil. Kita ini siapa? Ya. Saya masih ingat, saya masih di pondok sebelum saya ke Madinah. Saya perhitungan banget ya. Sekarang sih agak berkurang perhitungannya. Dulu saya perhitungan sekali, karena saya nggak punya duit. Dulu kalau saya mau puasa, kadang-kadang kita karena untuk hemat kita puasa sunnah.
Saya beli Indomie 1 karton. 1 karton isinya 40. Insya Allah 40 kali puasa. Indomie goreng, saya masih ingat. Saya bangun, sebelum subuh saya masak. Ketika saya sedang masak, ada teman. Firanda, saya ikut puasa ya. Iya, dia ambil Indomie saya. Pertama saya enggak. Silakan. Saya senang. Silakan Mas. Hari Kamis dia datang lagi. Hari Senin dia datang. Aduh, kata sini Indomie saya jadi 20 hari. Itu saya, aduh ini orang pelit. Aduh, nggak ngerti kah kita nggak punya duit. Itu saya jengkel waktu itu. Maksud saya, subhanallah. Kenapa saya harus jengkel? Saya tahu saya salah waktu itu. Harusnya saya bahagia. Ada orang ambil Indomie, saya. Apalagi buat apa? Sahur. Tapi ketika saya ke Saudi lihat orang-orang hebat, saya rasa diri saya kerdil. Kita ini nggak ada apa-apanya. Saya kenal seorang kaya juga, luar biasa. Kalau infak miliar-miliaran orang Indonesia. Ketika saya datang ketemu dia hari Senin, dia sedang puasa, saya tidak. Ya Allah, udah kaya puasa sunnah. Kita ustadz nggak puasa, ini malu. Masya Allah. Ada orang seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita ujub tidak pada tempatnya. Baru jadi panitia, sudah ujub. Gimana kalau jadi donatur? Gimana kalau jadi ustadznya? Makanya Allah mentakdirkan antum tidak tenar. Nah kalau tenar bahaya antum. Baru jadi panitia sudah goyang, gimana kalau tenar? Tidak semua orang kuat diberi ketenaran. Maka tidak usah cari ketenaran, cari masalah. Ente tenar, hati ente nggak kuat. Ada orang tenar, dilihat kayak happy, ternyata rumah tangga hancur-hancuran. Banyak seperti itu. Banyak. Orang nggak tahu, tapi kita tahu. Karena kita kenal, kita kasihan. Hanya di luar, hanya berdrama. Boleh nggak memotivasi anak-anak? Ngasih reward, misalnya dikasih uang apabila sehari tilawah beberapa baris. Khawatirnya sudah salah mendidik. Nggak apa-apa, sesekali namanya anak-anak. Tapi dikasih motivasi. Bilang, nak, ini yang ayah berikan tidak ada nilainya dengan yang Allah siapkan di mana di akhirat. Ya. Kadang-kadang kita kasih. Tidak selalu, kadang-kadang kita kasih. Dulu Nabi SAW pun demikian. Ada orang mau masuk Islam, minta harta Rasulullah kasih. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Anas berkata, dulu ada orang masuk Islam karena ingin dapat hadiah dari Nabi. Setelah dia masuk Islam, maka Islam lebih dia cintai daripada isi dunia ini. Ini terkadang kita perlu motivasi. Makanya ada namanya zakat untuk mu'allaf. Ya. Karena dia baru masuk Islam masih pingin dunia-dunia. Kasih aja. Sampai dia kenal Islam tambah lama. Sampai akhirnya apa? Kokoh dan semakin kuat. Ustadz, anak laki-laki yang sudah dewasa, apakah bisa menjadi wali nikah buat ibunya? Boleh, tapi wali itu ada tartibul aulia, ada urutannya. Yang pertama bapak terlebih dahulu. Kalau bapak wanita ini sudah nggak ada, ya ada urutannya, ada perbedaan dalam masalah fikih, tapi ada urutannya. Tidak langsung lompat ke anak. Tapi kalau tidak ada, kemudian ada anak, anak boleh jadi apa? Wali, boleh jadi wali ibunya. Om, mau nikah ibu saya, maharnya berapa? Boleh ya, tapi harus ada urutannya. Jika seorang suami bermaksiat kepada Allah saat sendiri, lalu sang istri tidak sengaja mengetahui perbuatannya dan memendam rasa kecewanya. Suami sudah bertobat, tapi istri masih merasa dikhianati. Bagaimana sikap istri seharusnya? Kalau jadi istri, coba berusaha memaafkan. Suami kita bukan malaikat. Suami kita bukan nabi. Suami kita juga dipenuhi dengan godaan. Masa lalunya atau teman sekitarnya. Atau godaan yang muncul tanpa dia kehendaki di gadgetnya. Kalau dia sudah bertobat, dekati dia. Sayangi dia. Mas, kamu jangan kamu ulangi lagi ya. Kamu ulangi lagi, saya tidak panggil kamu loh. Jadi maafkanlah. Kalau saya maafkan tapi sayangi dia. Ingatkan. Mas, jangan diulang lagi mas. Saya kecewa mas. Tapi maafkan. Semua orang pernah bersalah. Ya. Terkadang orang bersalah ketika bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Maafkan dia. Qadarullah rumah tangga saya pun berakhir dengan perpisahan. Rumah tangga saya, mohon maaf panjang ya. Saya mau baca. Dengar ya. Jawabannya wallahu alam. Tapi saya baca dulu. Apa saya bisa jawab atau tidak? Curhat. Kita dengar curhat. Saudara kita. Ya, semoga kita dapat pahala. Kalau saya tidak baca dia mungkin gerundel. Ya, saya baca biar dia tenang. Qadarullah rumah tangga saya pun berakhir dengan perpisahan.
Rumah tangga saya hanya bertahan 5 bulan. Istri saya minta khulu dan mengembalikan mahar kepada saya dengan alasan tidak mencintai saya. Istri saya takut kufur nikmat, takut mati dalam kondisi durhaka kepada suami. Sebenarnya istri saya berharap cinta itu bisa tumbuh setelah nikah. Tapi takdir berkata lain. Berusaha mencintai, tapi cinta itu tidak kunjung hadir. Yang ada, istri saya malah sering lost control, nada tinggi, membangkang. Imbasnya pernikahan kami jadi hambar. Tidak ada keharmonisan sama sekali. Saya sudah ikhlas berpisah dengan istri saya. Dan sedang berusaha mencari engsel pintu yang lainnya. Masya Allah. Itu atabatul bab bukan artinya engsel, bukan. Atabatul bab itu maksudnya pijakan di bawah, pijakan kaki sebelum masuk pintu. Taib, apa? Bukan palang pintu juga, itu salah. Palang pintu kan depan kan. Atabat itu di bawah yang diinjak. Al-mautu'ah. Taib. Sembari mengupgrade dan lebih memantaskan diri lagi. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah ini ada kaitannya dengan ain? Karena ketika dekat dengan saya selalu merasa benci dan sebelum nikah dengan siapapun banyak orang suka dengan dia. Atau memang Allah tidak takdirkan cinta itu untuk saya, berusaha mencintai tetapi tidak bisa. Di bulan ketiga pernikahan sebenarnya istri saya pernah mengembalikan mahar lalu saya pulangkan ke rumah orang tuanya. Tapi sempat rujuk dengan niat untuk perbaiki semuanya. Apakah saya berdosa kembali serumah tanpa melakukan akad nikah ulang? Jazakallah khair. Jawaban saya, enggak usah pikir itu ain atau tidak, sudah terjadi. Sudahlah. Laki-laki itu tegar ya. Kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha. Ya. Biarkan hari-hari melakukan apa yang disukai. Ya. Watib nafsan, ya. Idza hakamal qadha. Jadilah kau tenang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah menimpa siapa saja. Musibah itu seperti cuaca, kata Syekhul Islam Taimiyah, datang dan pergi. Pergi ya sudah. 5 bulan kita sudah jalani, pisah ya sudah. Jangan terlalu dipikirkan ini karena ain kah, karena ada orang hasad. Capek. Karena kita berarti kembali ke belakang. Sekarang kita pilih ke depan. Antum kan bilang mau ganti engsel, ganti engsel. Udah cari engsel di toko besi, banyak engsel. Banyak. Akhwat itu bertaburan banyak sekali. Akhwat banyak sekali dibandingkan ikhwan. Benar enggak ikhwan? Coba kalau masuk di program jodoh, ikhwannya 5.000, akhwatnya 15.000. Terus kenapa bingung cari engsel? Jangan khawatir. Insyaallah yang penting antum baik. Kata Allah, al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Yang buruk buat yang buruk, yang baik buat yang baik. Perbaiki diri antum. Antum pernah mengalami kegagalan dan insyaallah itu yang terbaik. Kaidah menyatakan semua musibah yang menimpa seseorang, kalau dia sabar, pasti dampaknya baik. Pasti 100%. Dengan syarat dia sabar. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu dan lebih baik bagimu. Dengan syarat sabar. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Kemudian Nabi berkata, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa dengan keburukan dia bersabar, maka itu baik baginya. Nabi yang bilang. Maka al-khair khiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan engkau menikah kemudian berpisah, sudah. Itu yang terbaik. Enggak usah pikir ini ain atau bukan, ini ain atau bukan. Itu enggak usah dipikir. Sekarang pikir engsel yang baik, itu aja. Engsel yang baik. Antum perbaiki diri, cari engsel yang benar ya. Terus kalau antum mau nikah, ya, berusaha nazar, karena di antara sunnah Nabi dalam menikah adalah apa? Nazar. Nazar kalau suka antum maju, kalau nggak suka jangan maju. Karena kalau antum tidak suka atau istri tidak suka, calon istri, maka seperti tadi tidak ada keharmonisan. Cenderung untuk menzalimi, cenderung mengangkat suara. Antum nikah sama perempuan antum nggak suka, ya antum omelin dia terus. Antum lihat dia dengan jengkel, seakan-akan ini beban hidup. Apalagi beratnya 70 kilo, semakin beban. Makin beban. Tapi kalau antum cinta, meskipun dia 100 kilo, terasa ringan. Karena antum cinta. Maka sunnahnya kalau mau nikah apa? Nazar. Dan pastikan tanya sama dia, kamu suka sama saya enggak? Ada ketertarikan. Kalau enggak tertarik, jangan dipaksa. Jangan royok orang tuanya. Jangan, karena belum tentu cinta itu apa?
datang. Apalagi pengalaman wanita tersebut sudah pernah kenal laki-laki lain, diincar laki-laki lain dan macam-macam. Sudahlah. Yang terbaik Anda banyak doa, banyak doa. Banyak doa, salat malam, berdoa. Terus berdoa setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sampai Allah datangkan calon yang terbaik. Menangis, ya Allah, aku sudah pernah menikah. Aku adalah lelaki yang gagal, ya Allah. Janganlah gagalkan aku untuk kedua kali. Menangis. Ya Allah, pilihkan bagiku seorang wanita solehah yang bisa Engkau anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh yang bisa dididik oleh wanita tersebut. Berdoa, menangis kepada Allah sampai Allah datangkan istri yang solehah insyaallah taala, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu salah, istighfar. Bertobat, beristighfar. Bisa jadi kita diuji karena dosa-dosa kita yang masa lalu. Nabi saja ketika berdoa beristighfar terlebih dahulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi gufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah ampunilah aku. Setelah dia istighfar, dia mengatakan, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Jangan sedih, engsel banyak. Saya dan calon istri sudah komitmen untuk sama-sama perbaiki diri. Masya Allah. Saya dan calon istri sudah komitmen. Komitmennya di mana? Di depan notaris atau bagaimana? Untuk sama-sama saling perbaiki diri. Sama-sama belajar. Salahkah saya kalau saya share untuk info kajian live offline pada calon istri? Jangan terlalu banyak kontak sama calon apa? Istri. Tak apa-apa, share tak apa-apa. Mau saya jangan terlalu banyak komunikasi. Ya kalau tinggal seminggu, 2 minggu oke lah ya. Share kebaikan, gak ada masalah. Ya, tapi jangan kemudian ngelamar, nikahnya 2 tahun lagi, setelah itu kontak melulu. Wah, ini jadi kepacaran lama-lama karena sudah ada seakan-akan halal. Ini kan calonku. Nanti terlalu banyak kontak, ekspektasi terlalu tinggi. Terlalu 2 tahun, terlalu banyak ini. Uangnya semuanya wow. Begitu nikah, waduh. Di luar ekspektasi, di luar. Oleh karenanya, kalau sudah calon, jangan lama-lama. Tidak apa-apa, share kebaikan tidak ada masalah. Tapi kalau lebih baik lewat perantara lebih baik. Jangan langsung. Karena kalau langsung ini khawatir. Namanya setan terkadang menggoda untuk melakukan yang lebih daripada itu. Baik, demikian saja bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.